Ada keseimbangan, Pak. Di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Nabawi. Di Mekah ada tempat mustajab namanya Multazam, di Madinah ada Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pagi hari ini atas izin Allah kita menjadi hambanya yang terpilih untuk bisa meramaikan salah satu rumahnya. Adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Ini untuk kita syukuri setinggi-tingginya nikmat ini, karena di antara simah, di antara ciri dan karakter orang-orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat adalah Allah pilih dia untuk bisa melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Seperti yang dilansir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masya'ina fi dhalamah bi anna lahu nurut tam yaumal qiyamah. Kabarkan kepada mereka yang melangkahkan kakinya di tengah gelapnya waktu menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, kelak bagi mereka adalah cahaya sempurna pada hari kiamat. Dan ini relate dengan apa yang Allah katakan di surah Al-Hadid di ayat ke-13. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Hari itu laki-laki dan perempuan dari orang-orang munafik berteriak dengan lantang memanggil orang-orang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami butuh cahaya kalian, kami ingin mengambil cahaya kalian. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk mundur ke belakang. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura, mundur kalian dan cari cahaya kalian sendiri. Fadhuriba bainahum bisur, setelah itu Allah buatkan ada dinding pembatas, ada pagar pembatas antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafikin tadi. Yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dinding bagian dalamnya ini menghadap kepada orang-orang beriman dengan penuh rahmat kasih sayang, wa min qibalihil azab, sebaliknya dinding yang menghadap kepada mereka atau pagar yang menghadap kepada mereka penuh dengan azab dan siksa dari Allah Jalla wa ala. Bersyukur dengan nikmat itu karena Allah pilih kita untuk terus menjadi pemakmur masjidnya. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa melimpah curah kepada sosok yang penuh dengan inspirasi, orang yang tidak pernah kehabisan semangat untuk memikirkan umatnya. Jauh sebelum kita ada, beliau sudah dikatakan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh karakter yang sangat mulia sekali, pribadi yang sangat luhur, akhlak yang sangat agung ada pada sosok beliau, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah karenanya kenapa para ulama mengatakan bahwa beliau kebaikannya lebih baik bahkan dari orang tua kita sendiri. Kebaikan beliau lebih baik dan lebih besar daripada kebaikan orang tua kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari pertama di tahun yang baru 1444 Hijriah, keniscayaan dalam hidup seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia harus meyakini ketentuan Allah, di mana Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, sudah menjadi ketentuan Allah, setahun itu 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum,
di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya di surat 9 ayat 36 ini. Apa maksudnya? Allah ingin memberitahu bahwa perjalanan hidup ini ada masa dan ada fase-fasenya. Di antara fase-fasenya itu adalah pergantian. Berarti setelah kita fahami setelah 12 bulan, baru lagi bulan itu datang sebagai sebuah tahun yang baru. Nah, uniknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alat ukurnya adalah rembulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Ahillah jamak dari hilal, bulan-bulan muda itu. Katakan kepada mereka, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia sebagai penanggalan atau dia sebagai penentu waktu, mawaqit lin-nas, untuk umat manusia, sekaligus dia sebagai penentu musim haji. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang perjalanan waktu dalam kehidupan seorang muslim, yang Allah katakan di ayat ini adalah standarnya atau itu ukurannya adalah rembulan. Sehingga pergantiannya adalah pada saat waktu maghrib tiba, berarti itu sudah hari yang baru. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa filosofi dari rembulan sebagai standar perjalanan waktu dan pergantian hari tadi? Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kita lihat bagaimana rembulan muda itu bagaimana, Pak? Rembulan muda pertama hampir bisa kita katakan kalau sangat muda dia tidak terlihat. Itulah yang kerap kali menjadi perbedaan ya. Termasuk kemarin penentuan 10 Zulhijjah. Itulah yang menjadi perbedaan. Kenapa? Karena mungkin bagi sebahagian tempat hilal itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau dibilang wujud, ada wujudnya. Tapi tidak bisa dilihat. Saya tidak mau masuk ke dalam ya ranah keragaman khilafiyah ini. Tapi ingin saya katakan filosofinya adalah rembulan datang dengan sangat muda sekali, kecil sekali. Bahkan kadang lemah untuk kita lihat dia, tapi ada masa dan ada fasenya di mana rembulan ini besar sekali dan terlihat begitu gagah, begitu indah, begitu besar, sinarnya begitu kuat dan bercahaya. Kapan itu? Pada saat purnama. Dan begitu sebaliknya, ya, tatkala dia memasuki tanggal-tanggal yang banyak, ya, sampai akhirnya dia harus menghilang di akhir bulan. Makanya agak lucu penanggalan disebut bulan Januari, bulan Februari, tapi pakai alat ukurnya bukan bulan, betul nggak? Alat ukurnya apa? Matahari. Sementara di dalam Islam disebut bulan, ya bulan juga gitu ya, bulan. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Dari sini kita lihat bagaimana ini sama seperti perjalanan hidup kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian itu, kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah. Sama kalau kita lihat, kapan fase purnama buat kita? Di saat seseorang itu secara fisik matang, secara emosional matang, secara pemikiran matang, mungkin juga secara karir matang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Allah jadikan, thumma ja'ala min ba'di quwwah, setelah Allah jadikan dari kekuatan itu dha'fa, kita pun melemah kembali. Nah, ikhwan billah jazakumullah wa iyai, ini makna daripada hijrah yang menjadi standar dalam penanggalan di dalam kalender atau almanak, istilahnya begitu.
kalender keislaman. Nah, maka kita masuk sekarang. Kenapa hal itu dijadikan sebagai sebuah al-muntalaq, titik tolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah? Kenapa itu menjadi titik tolak? Kenapa tidak sebagai hari kelahiran Rasulullah? Kenapa tidak hari kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hari wafatnya? Karena semangatnya yang ingin diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah itulah yang menjadi pesan kuat. Karena hijrah ini adalah al-intiqal. Secara bahasa, hijrah itu artinya berpindah. Secara bahasa, sekali lagi, al-hijrah adalah intiqalul muslim min makanin ila makanin akhar. Perpindahan seorang muslim dari satu tempat ke tempat yang lain. Fayantaqil min biladil kufri allati la yastati'u fiha iqamat ad-din wa ahkamuhu fiha wa yakhafu ala 'irdihi wa ahli, yaitu perpindahan seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang mampu, yang membuat mereka mampu untuk mengerjakan agama dan menjaga nilai-nilai keberagamaan tersebut. Mereka takut terhadap dirinya, mereka takut terhadap anak keturunannya, mereka takut juga terhadap nama baiknya. Sehingga disebut hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat yang mengkhawatirkan, membahayakan, tempat yang tidak nyaman dan tidak ada kedamaian, menuju tempat yang membuat mereka lebih tenang dalam menegakkan agama serta syiar-syiar Islam. Itu disebut hijrah. Dan hijrah Rasulullah SAW sekali seumur hidup. Walaupun dalam perjalanan bentang sejarah keislaman, hijrah kaum muslimin berapa kali? 3 kali. 2 kali ke Habasyah, 1 ke Yasrib atau Madinah. 2 kali ke Habasyah, yang sekarang dikenal dengan Ethiopia, sebuah negara atau wilayah yang ada di Qarah Afriqiyah, yang ada di wilayah benua Afrika. Kebayang nggak? Saudi Arabia atau Mekah itu berada di Asia, mereka harus melakukan perjalanan nyebrang, melintas antar benua. Apa yang terfikir di benak bapak-bapak dan hadirin semua? Apa yang terfikir di benak kita? Kalau itu kita lakukan hari ini, pastinya medannya yang asing, betul ya? Medannya yang belum kita kenal dengan baik. Dalam ilmu ketentaraan, wallahu a'lam bishawab, karena beberapa jamaah saya di Cijantung adalah tentara, saya tinggal di sana di komplek Detasmen Seni Tempur. Itu kalau orang nggak kenal medan, agak payah dia bertempur, betul ya? Untuk survive di situ agak payah. Dan ini kita bisa lihat, waktu Amerika datang ke Vietnam, siapa yang menang? Rambo, betul ya? Rambo itu upaya untuk menghibur diri aja, Pak. Kalah telak Amerika lawan siapa? Vietnam. Kalah telak. Tapi Rambo sendirian, Pak. Wah, udah direndam, udah disiksa, masih gagah. Ini korban-korban Rambo ya ini. Ditungguin Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 gitu. Iya, Pak. Yang kedua, kita lihat dari sejarah dulu Islam masuk ke Andalusia, sebelum misi pemberangkatan pasukan yang dikirim oleh Musa bin Nusair, yaitu yang dikomandani oleh seorang yang bernama Tariq bin Ziyad, ada misi pengintaian dulu, spionase yang dilakukan oleh Tarif bin Malik. Kemana? Ke Andalusia selama 1 tahun. Karena medannya nggak lazim, nggak dikenal. Itulah makanya kesulitan pertama medan yang tidak bersahabat. Saya, Pak, tinggal di Cijantung, saya ngajar di kampus di Depok, itu saya lewat dalam Hankam sampai saya hitung berapa anjlokan, itu saya hitung ada 61. Kalau di komplek tentara itu anjlokan wajar ya, karena nggak boleh ngebut, nggak boleh apa. Saya hitungin, Pak, saking nggak ada kerjaannya mungkin 1, 2. Saya ingin tahu itu ma'rifatul maidan namanya, ya kan? Berapa ini dari depan rumah gang rumah saya sampai
ke sana. 61. Kan gitu. Sampai saya tahu ada berapa belokan itu. Berapa belokannya, Pak? 2 aja, kiri dan kanan ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesulitan pertama dalam hijrah. Kesulitan kedua adalah komunikasi. Betul kan? Komunikasi ini agak sulit bagi para sahabat karena mereka bahasa Arab, sementara di sana bahasanya Afrika. Itulah kemudian pas terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah, maka butuh translator, butuh penerjemah, butuh interpreter. Enggak bisa mereka ini ngomong secara langsung tektok layaknya kita mungkin pergi ke Malaysia sama karena satu rumpun. Enggak sama. Coba bayangkan itu, Pak. Yang ketiga, mereka umumnya adalah menempuh jalan darat. Pas ingin hijrah itu mereka tempuh lewat jalur perairan, ya kan, menuju Habasyah. Sebuah keadaan yang tidak mudah. Baik, hijrahnya Rasulullah SAW cuma sekali. Kapan? Pada saat ke Yathrib. Itu pun sudah sangat memuncak, intimidasi baik verbal maupun fisik, baik lisan maupun tindakan fisik. Sudah disiksa para sahabat. Jangan tanya mereka kok enggak ngelawan, mereka takut, enggak. Salah kalau asumsi kita begitu. Justru mereka mampu untuk melawan. Kebayang enggak, Pak? Bapak punya power untuk melawan, tapi saat itu enggak boleh konfrontatif, enggak boleh kontak secara fisik. Pegel enggak hati? Yang pegel bukan badan, Pak. Yang pegel hati, kemudian berakibat kepada badan. Makanya kalau hati yang pegel, Pak, ya, itu mudah sekali kita sakit secara fisik. Coba aja lihat. Coba aja. Kalau hati kita pegel nih, psikis kita kena, yang lain ikut berdampak. Tapi kalau badan capek, hati senang, belum tentu kemudian kita ikut capek. Berapa banyak orang yang, maaf ya, sholat malam, sholat tarawih, lama kan, berlama-lama, fisiknya capek nggak? Capek dong. Orang 2 juz semalam. Bohong kalau bilang nggak capek, ya kan? Saya aja baru baca Ar-Rahman. Saya baca Ar-Rahman. Ini di salah satu masjid, saya tidak sebutkan di mana. Ar-Rahman. Saya baru baca itu di rakaat pertama, maksudnya setiap rakaat 5 ayat, 5 ayat. Itu ibu-ibu udah dehem loh. Saya memakai kaidah bahasa Arab, al-labib bil isyarat yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia faham. Maksudnya nih ibu bilang jangan lama-lama, Ustaz. Oke, jangan ada yang dehem ya kajian ini ya. Ada yang dehem saya turun ya. Baik, Bapak, Ibu dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya dari hijrah ini apa? Tadi belum lagi kearifan lokal dan secara budaya yang berbeda. Sahabat-sahabat Rasulullah memang ingin bertahan di kota Mekah, ingin melawan juga nggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, maka dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh sahabat saat mereka sudah nggak kuat lagi, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, afa hasibtum, ya. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian mengira, atau am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kalian mengira kalau kalian akan masuk surga sekonyong-konyong begitu saja, sementara belum datang kepada kalian apa yang mendera, apa yang dialami oleh umat terdahulu. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa kesulitan, wad-dharra, ya, himpitan, wa zulzilu, guncangan, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai mereka berucap, satu di antara mereka berucap, kapan pertolongan Allah itu tiba? Sahabat ada yang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, matal hijrah, kapan hijrah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah cuma bisa menjawab gini, qad uritu dara hijratikum, aku sudah dikasih tahu sama Allah tempat di mana kita akan berhijrah, tapi belum ada izin prinsip. Kalau dalam dunia ketentaraan, skepnya belum turun gitu, Pak. Skepnya belum turun. Qad uritu dara hijratikum. Sudah dikasih tahu kemana akan kita hijrah, tapi belum keluar izinnya. Jangan dikira umat Islam hari itu nggak bisa ngelawan ya, Pak. Karena begitu Hamzah masuk Islam,
3 hari disusul oleh Islam ya Umar, kota Mekah itu guncang, Pak. Dalam tanda kutip guncangnya apa? Ketakutan menghantui mereka disebabkan adanya pemikiran dari mereka kalau umat Islam akan melakukan counter attack, ya, serangan balik. Coba kebayang nggak? Baru 2 orang masuk Islam nih, Hamzah dengan Umar, udah buat getar nih, ya kan? Dan kita tahu mereka adalah jagoan-jagoan di kota Mekah, ya, jagoan-jagoan di kota Mekah. Tapi mereka taat kepada Allah untuk tidak melakukan kontak itu sebelum keluar izinnya. Makanya ada orang yang termakan opini bahwa kalau ngomong jihad itu sudah konotasinya jelek banget. Kenapa? Karena sumber dan referensinya adalah para buzzer, ya kan? Yang kita nggak tahu ngajinya di mana, ya, belajarnya gimana, juntrungannya kayak mana, sehingga termakan opini kalau orang udah ngomong jihad, kayaknya menyeramkan ini. Enggak. Jihad itu ada arkan wasyurut wadhawabit, ada rukunnya, ada syaratnya, dan ada ketentuannya. Nggak boleh sembarangan. Nah, bagaimana kaitannya dengan tema kita hijrah hari ini? Saat dulu sebelum turun syariat jihad, hijrah ini adalah hal yang paling agung. Kenapa hal paling agung? Karena hijrah tidak sama dengan bapak ditugaskan keluar daerah. Bapak ditugaskan keluar daerah, itu sudah jelas itu. Dalam surat tugasnya sudah ketahuan, Bapak akan ditempatkan di mana, betul ya? Berapa lama di sana, betul kan? Yang ketiga, apa fasilitas yang Bapak dapat? Itu. Tapi hijrah nggak begitu. Satu ketika tatkala Abu Salamah sudah menyiapkan tunggangannya, sudah menyiapkan perbekalannya, bahkan dia sudah siap dengan anak istrinya, saat ingin hendak berangkat ke Yasrib, apa yang terjadi? Saat itu ayah mertuanya mengatakan, jangan kau bawa anakku dan cucuku. La ilaha illallah. Sejak itu terpisah antara suami, istri dan anaknya. Terpisah. Kebayang nggak? Setiap hari Ummu Salamah harus pergi ke tempat di mana menjadi tempat bersejarah perpisahan antara suami dengan istri. Dan dia memandang ke arah Yasrib. Dia hanya melangitkan doa kepada Allah, ya Allah, semoga kau pertemukan aku kembali dengan suamiku. Ya, walaupun maaf ya, buat para, masya Allah, buat para petugas yang berjaga, apalagi di daerah-daerah perbatasan, daerah konflik, tugasnya juga memang nggak ketahuan. Maksudnya apa? Apakah pulang tinggal nama kan gitu? Karena kan di depan Mall Cijantung gitu, lebih baik pulang ya kan gitu ya. Kenapa Pak? Saya katakan karena hijrah ini nggak ada niat kembali. Inilah yang menjadi jembatan untuk kita kaji pada pagi hari ini. Kenapa? Karena orang kalau memutuskan hijrah, dia nggak ada pikiran untuk kembali. Ada kerinduan, ada kerinduan wajar. Maaf. Ada kerinduan wajar. Sebagaimana Rasulullah rindu ke kota Mekah. Dan Rasulullah mau ninggalin kota Mekah beratnya bukan main. Saat beliau menghadap ke arah Mekah dan beliau berkata, ya Mekah, innaki ahabbul buqa'i ilallah wa habbul buqa'i ilayya laula anni ukhrijtu ma kharajtu. Wahai Mekah, engkau bumi yang paling Allah cintai. Wahai Mekah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula anni ukhrijtu ma kharajtu. Kalau bukan karena aku terusir darimu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Coba lihat. Makanya jangan ajarkan umat Islam mencintai tanah air, betul nggak? Kita belajar dari Rasul kita bagaimana mencintai kampung halaman. Bapak yang tinggal di sini di kota wisata, ada pasti punya kampung halaman. Ada kerinduan kan? Ada. Nggak usah diajarin pulang kampung, Pak pulang kampung Pak, nggak usah diajarin. Jauh-jauh hari sudah pesan tiket, betul kan? Menyiapkan perbekalan apa yang dibawa untuk pulang ke kampung halaman. Ada kerinduan, ada hadiah yang ingin diberikan kepada orang tua, betul kan? Sama Pak Rasul, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Apa kata Allah? Kau pasti Muhammad akan memasuki kota haram Mekah ini dalam keadaan aman, dalam keadaan kau cukur rambutmu pendek atau kau botak sedia dengan pelontos.
Ada kerinduan mendalam di mana Rasulullah ingin sekali kembali ke sana. Setidaknya Pak ingin lihat dan ingin apa? Mengobati kerinduan dan rasa kangen yang mendalam. Tapi nggak ada lagi. Mau di Mekah lagi selamanya enggak. Makanya hikmah kenapa Allah mewafatkan Rasulnya di Madinah. Lihat, ada keseimbangan, ada tawazun. Beliau dilahirkan dan tumbuh di kota Mekah, berdakwah dan meninggal di Madinah. Saya sering katakan tuh kalau saya lagi bimbing jamaah, ada keseimbangan Pak. Di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Nabawi. Di Mekah ada tempat mustajab namanya Multazam, di Madinah ada Raudhah. Di Mekah ada item yang menjadi produk unggulan kota Mekah, Zam-Zam. Di Madinah ada apa? Ajwa, betul kan? Ada keseimbangan itu. Ada keseimbangan ini dan itu. Nah, maka saya katakan sekali lagi, orang yang berhijrah tidak ada di benaknya ingin kembali lagi. Dalam tanda kutip bertempat tinggal lagi di situ karena perintah Allah untuk apa? Meninggalkan itu. Nah, kaitannya dengan hijrah secara fisik, Rasulullah mengatakan di tahun ke-8 Hijriah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah secara fisik setelah pembebasan kota Mekah. Nggak ada lagi Pak. Makanya sejak tahun itu apa yang terjadi? Walakin jihadun wa niyah. Yang tersisa adalah jihad dan niat. Jihad dalam maknanya yang awal, perjuangan, atau jihad maknanya yang lebih luas adalah kesungguhan. Karena makna jihad di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat terakhir itu ayat diturunkan di kota Mekah. Saya mau tanya, ayat yang diturunkan di kota Mekah disebut ayat apa? Makkiyah. Ayat Makkiyah ada ayat-ayat hukum enggak? Belum ada. Adanya tentang apa? Penanaman aqidah, betul ya? Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini Makkiyah, turun di kota Mekah, dan kita tahu syariat jihad baru turun di kota Madinah tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Sya'ban. Berarti makna jihad yang kedua artinya apa? Kesungguhan. Jadi nggak ada lagi perpindahan fisik Pak. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Yang ada adalah dua hal, jihad dan niat. Udah itu aja. Nah, kaitannya dengan tahun baru kita ini gimana Pak? Ini sudah 1444 Hijriah. Saya lebih tertarik menyebutnya umur daripada usia Pak. Saya lebih tertarik menyebut umur daripada usia. Walaupun dibenarkan atau sah secara bahasa Indonesia usia, betul kan? Tapi umur ini dari bahasa Arab. Bapak kalau belajar bahasa Arab, saya yakin di sini ada kegiatan belajar bahasa Arab. Umur itu dari 3 huruf, ain, mim dan ra. Dari kata-kata inilah kemudian dibentuk. Bentukannya diantaranya adalah umrah. Kemudian dari kata-kata ini disebut juga ta'mir. Allah katakan innama ya'muru masajidallah. Dari kata-kata ini juga Allah katakan di surat 35 ayat 37 tentang penyesalan orang-orang yang masuk di dalam neraka itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka penghuni neraka berteriak dengan lantang kepada Allah, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Ngapain? Na'mal salihan. Tidak ingin menikmati rumahnya yang megah, tidak ingin menikmati tunggangannya yang mewah, atau dia tidak ingin bercanda dan bercumbu dengan istri yang salihah. Enggak. Mau ngapain? Na'mal salihah. Kami ingin beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dulu kami lalaikan, yang dulu kami tidak kerjakan. Lihat permintaan itu bagaimana Allah meresponnya. Ini kalimat yang ingin saya jadikan dalil bahwa saya lebih tertarik bilang umur. Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu saya sudah kasih umur, wa yatadzakkar fihi man tadzakkar, yang lain bisa mengingat, yang lain bisa berzikir, yang lain bisa beramal saleh, yang lain bisa beribadah, yang lain bisa melakukan kebaikan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang-orang yang membawa peringatan. Allah menggunakan kalimat umur Pak. Ya, baik.
Dan bagaimana kaitannya hijrah dengan umur ini? Saya ingin katakan, tadi sudah saya kasih tahu tentang penanggalan dan filosofi rembulan atau hilal. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah kenapa umur, dan ulama mengatakan umur kita itu banyak variannya, Pak. Pertama, umur secara keberadaan. Secara keberadaan umur kita nggak tahu, Pak. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Keberadaan kita sebagai makhluk, coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ustadz, umur saya sekian. Ada yang tahu? Saya katakan nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena pada saat kita bicara tubuh ini terdiri dari 3 unsur, ruh, jasad, dan akal. Betul ya? Mana yang lebih dulu diciptakan, akal apa jasad? Akal apa jasad? Jasad. Jawabannya ruh ya, Pak. Akal apa jasad? Jawabannya ruh. Karena Allah mengatakan di Quran surat 7 ayat 172, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Yang jawab saat itu jasad atau ruh? Ruh. Allah katakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Jawab ruh, qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi. Betul ya? Ada yang tahu usia kita atau umur kita berapa? Kalau secara keberadaan kita nggak tahu tadi, karena sejak Allah ciptakan alam ruh dulu, di alam ruh kita sudah langsung dikotak-kotakan sama Allah. Fama ta'arafa minha iktalaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Yang pernah dijadikan satu kesatuan, dia cenderung punya chemistry hidup di dunianya. Ada kecocokan, ada keselarasan. Ada nggak gitu, Pak? Nah, berarti di alam ruhnya Bapak dulu dijadiin satu. Sama aja di ketentaraan, ada udara, ada darat, ada laut. Di darat tuh macam-macam lagi nanti, ya kan? Ada infanteri, ada cavalry, betul ya? Ada seninya juga, macam-macam itu. Nah, ingin saya katakan bahwa yang pertama tentang keberadaan kita nggak tahu. Sebagai makhluk hanya Allah yang tahu. Yang kedua, umur kita secara apa? Umur kita secara biologis. Itu pun enggak diketahui secara pasti. Para dokter spesialis objin hanya bisa menerka-nerka. Oh, umur atau usia janin 6 pekan, betul nggak? Dilihat dari mana? Dilihat dari kapan terakhir haid, betul ya? Kemudian ukuran janin dalam rahim seorang wanita. Tapi pastinya nggak tahu, karena sejak spermatozoa bertemu dengan sel telur, betul ya, terjadi pembelahan, ya, satu sel ini membelah, sudah terjadi namanya umur secara biologis. Yang ketiga, umur secara catatan kependudukan dan sipil. Pada saat lahir itu ada SKL nggak, Pak, namanya? Surat keterangan lahir, betul ya? Telah lahir Fulan bin Fulan, ya, pada hari, jam, tanggal, dengan berat dan panjang, betul nggak? Itu namanya SKL, Pak. Yang ini jadi pengantar bikin akta lahir. Yang keberapa sekarang? 1, umur secara apa? Ruh keberadaan. 2, secara apa tadi? Biologis. 3, secara apa? Secara catatan kependudukan. Yang keempat, secara mental. Ada anak 2 tahun, harusnya dia sudah bisa apa? Jalan. Tapi ada yang mengalami, ada yang mengalami gangguan mental sehingga dia belum bisa apa? Melakukan hal itu. Ada orang yang umurnya banyak, Pak. Udah, ya kalau dibilang tua saya kurang enak nyebutnya. Udah banyak umurnya, tapi mentalitasnya kayak anak-anak, ada nggak? Tapi ada anak-anak mentalitasnya itu kayak apa? Orang dewasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, umurnya secara tadi catatan kependudukan mungkin masih muda, tapi secara dewasa sudah dewasa, bahkan mungkin lebih dewasa daripada orang-orang yang umurnya lebih banyak. Amr bin Salamah, anak dari Abu Salamah tadi, umurnya masih kecil dan belia, 7 tahun. Dalam riwayat disebutkan sudah mengimami jamaah dalam salatnya. Saya mau tanya, anak kita 7 tahun udah bisa apa, Pak? Betul kan? Baik, selanjutnya yang keberapa? Kelima, umur secara
taklif, umur secara beban yang diberikan Allah dan tugas yang harus dijalankan, maka dia baru jalan di usia atau fase akil baligh. Betul ya? Fase dan usia akil baligh itu kapan? Pada saat seseorang sudah keluar ciri dan tanda balighnya. Maka Rasulullah mengatakan, rufi'an ummati aqlam, diangkat pena dari umatku dari 3 orang. Di antaranya as-sabi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia baligh. Nah, dalam hijrah ini tadi saya katakan, kan umur kita ini sudah ketahuan, Pak. Yang keenam, umur kita secara produktivitas. Ada orang yang umurnya sudah 50 tahun tapi produktivitasnya nggak ada. Kalaupun ada, hanya mungkin kalau dihitung, dikalkulasi hanya beberapa tahun. Betul ya? Dan kalau kita bicara tentang umur produktivitas dan kontribusi kita terhadap agama ini, itu lebih, maaf, mungkin kita lebih malu lagi menyebutnya. Sampai sejauh mana umur produktivitas dan kontribusi kita terhadap agama ini. Maka beruntung jadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena disediakan kesempatan bertobat dan berhijrah, kembali dari keburukan menuju kebaikan, berpindah dari masa kelam menuju cahaya. Betul ya Pak? Coba Pak, kalau nggak ada kayak gitu. Umur secara taklif 15, sekarang umurnya 60. Umur rusaknya berapa tahun? Sholatnya belang-belentong, puasanya sahur bareng, paginya sarapan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya kan? Nah, yang ingin saya katakan sekali lagi, ada kesempatan taubat dan hijrah tadi. Para ulama mengatakan bahwa hijrah kita sekarang ini adalah hijratul hal, yaitu menghijrahkan keadaan. Kalau saya ingin katakan bahwa anwa'ul hijrah al-masyru'ah fil Islam adalah macam ragam varian jenis hijrah dalam Islam itu, beserta urut-urutannya ada banyak. Di antaranya yang pertama adalah hijrah secara i'tiqadi. Jadi hijrah secara akidah. Keyakinan kita harus kita hijrahkan, Mbak. Kenapa? Banyak orang yang mengaku muslim keyakinannya masih keyakinan jahiliyah. Saya katakan demikian, contoh aja. Contoh ya, Pak. Jawab dengan jujur. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, apa tandanya? Ada tamu. Saya ingin katakan, siapa yang ngasih tahu itu? Orang tua. Orang tua dari siapa? Orang tuanya lagi. Orang tua dari siapa? Orang tuanya lagi. Betul kan? Padahal apa urusannya kupu-kupu masuk sama tamu mau datang? Iya kan? Yang jadi tamu ya kupu-kupunya. Betul kan? Baik, yang kedua jawab dengan jujur. Kalau tangan gatel, nah kan, mau dapat duit katanya. Pak, tangan gatel itu minta digaruk. Kalau ternyata masih gatel, hubungi dokter spesialis kulit dan kelamin. Justru Anda mau ngeluarin duit, bukan mau dapat duit. Baik, yang ketiga, kuping berdesing. Ada yang ngomongin nih kayaknya. Padahal itu gangguan THT, Pak. Betul kan? Itu keyakinan itu masih ada. Belum lagi perbedaan antara mertua dengan menantunya. Dulu sebelum ada diapers, menantu itu kan pakai apa namanya? Dipakaikan anaknya popok. Kalau nyuci popok jangan jangan diperes. Kenapa, Pak? Nanti bayinya tidurnya nggak tenang, ngulet terus. Saya bilang, sekarang lebih bahaya. Karena ibu-ibu sekarang mengeringkan itu tidak diperas, tapi pakai mesin, itu bisa tripping Pak anak gitu kan. Lebih parah lagi. Nah, keyakinan itu harus dihijrahkan. Nggak ada hari sial, nggak ada. Mau menikahkan anak harus nyari apa? Hari baik. Pak, hari baik itu satu, tanggal muda, ya kan? Bapak percuma nyebar undangan kalau tanggal tua. Itu kan, hari baik itu tanggal muda, orang habis gajian. Yang kedua, tidak menjelang hari kiamat. Udah, itu hari terbaik. Bapak mau bikin silakan, hari Rabu kah, Kamis kah. Waktu saya nikah, saya hari Rabu. Beberapa orang yang saya undang bilang, loh, kenapa Rabu Ustaz? Nih menurut weton gimana? Kok weton? Saya bilang,
Nggak ada itu weton-weton, saya bilang. Karena saya melamar istri 15 Ramadan, saya tawar mertua untuk menikahkan saya dengan anaknya 3 Syawal. Bukankah kebaikan harus disegerakan? Betul ya Pak? Saya lamar 15 Ramadan, 3 Syawal saya tawar. 3 Syawal saya mau berakad, saya bilang. Kalau Bapak ngizinin boleh, kalau enggak saya cari akhwat lain. Gayanya waktu itu gitu Pak. Gayanya Pak. Ini orang gaya bener. Yang kedua, hijrah secara apa Pak? Hijrah secara pemikiran. Pikiran kita yang masih terjangkit sepilis. Sepilis itu sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Hijrahkan Pak. Kalau kita seorang pebisnis, jangan sampai pikiran kita kapitalis. Yang penting ada uang. Wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Segala sesuatu ada fulus mulus. Pak, maaf, saya katakan, kalau pemikiran kita itu kemudian kita tidak mengindahkan norma dan etika dalam berbisnis, Anda tidak ubahnya seperti orang-orang kapitalis tadi. Ada satu judul buku, ini tentang ekonomi Islam, Islamic Finance, setebal ini, judulnya Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami, yaitu peran etika dan norma dalam ekonomi Islam. Itu dibahas loh Pak, dari mulai produksi, kemudian distribusi sampai konsumsi. Jangan mentang-mentang saya punya uang banyak, belanja aja. Ada ayatnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada ayatnya wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ada masalah di supply chain, ada masalah di distribusi. Rasulullah katakan la yahtakiru illa al-khati. Tidak ada yang melakukan aksi menimbun kecuali dia pendosa. Coba lihat. Kemudian untuk mereka yang melakukan produksi, produksi jangan merusak. Produksi jangan yang haram, produksi jangan benda najis, ya kan? Produksi jangan yang terlarang. Ada apa? Itulah agama ini hebatnya. Maka kalau pemikiran kita belum dihijrahkan sampai hari ini, percuma berganti tahun, ternyata nggak ada perbaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, saya ingin menutup bahwa hijrah kita yang ketiga adalah hijratus suluk. Hijrah akhlak kita, hijrah perangai kita, hijrah perbuatan kita. Kenapa? Kalau setelah ngaji dengan sebelum ngaji sama aja, berarti saat ngaji Bapak tidur, ya kan? Kalau sebelum ngaji dengan setelah ngaji sama aja, berarti saat ngaji Anda enggak mendengarnya. Kalau sebelum dan setelah ngaji Bapak masih sama saja, berarti Anda dengar tapi Anda tidak kerjakan. Betul kan? Hijratus suluk. Orang-orang di luaran sana tidak baca Al-Quran. Orang-orang yang tidak seagama dengan kita tidak membaca hadis, tapi dia membaca perangai kita, perilaku kita. Masya Allah, kayaknya ini kali pertama saya ke Masjid Darussalam. Tapi begitu saya tiba tadi, apa yang dilakukan security berkesan banget sama saya. Terus Ustaz, terus begitu juga Assalamualaikum, itu wallahi saya terkesan sekali. Dia bilang, di sini aja ya Ustadz, karena mohon maaf ini sedang ada renovasi. Jarang-jarang begitu ya. Di mana-mana kadang kita datang parkir sendiri, begitu mau keluar nongol, ya kan? Kalau ini kan diarahin, ini betul disambut, diberi salam, terkesan nggak orang? Akhlak kita itu yang akan dilihat orang, Pak. Percuma Darussalam ini masjidnya megah, jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya akhlaknya tidak mencerminkan kajian yang ada di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hijrah suluk itu tidak kalah pentingnya. Ada orang-orang yang setelah ikut kajian, kalau berpapasan dengan saudara muslimnya, buang muka. Padahal beda pengajian. Saran saya, saran Pak, boleh dipakai boleh enggak. Orang-orang yang seperti ini bertemanlah dengan yang sering nyari muka. Kenapa? Yang satu tukang buangin, yang satu tukang nyariin. Cocok gak? Cocok. Hijrah suluk kita ini Pak mencerminkan bagaimana Islam yang kita fahami menjelma menjadi amal nyata. Maaf, saya mengutip kalimat Agim katanya, dan ini tamparan keras buat kita. Nyari masjid itu katanya jangan pakai apa? Jangan pakai mata, tapi pakai apa? Pakai hidung katanya. Kenapa pakai hidung? Kita akan temukan itu kalau kita menemukan
mencium bau yang tidak sedap dari toilet masjid. La ilaha illallah. Saya bilang ada benernya juga, ya kan? Makanya tadi saya cek dulu sembari saya wudhu tadi, saya ke toilet, masya Allah, masjidnya Darussalam, ya kan? Karena waktu saya ngisi kajian sama Gus Ipul dulu, siapa namanya, Saifullah Yusuf ya, ada kegiatan bareng waktu itu, sosialisasi zakat untuk Pemprov Jawa Timur. Waktu itu beliau masih menjabat sama Pak Dekarwo. Apa yang menurut beliau saya garis bawahi itu gini, urusan ke toilet itu diantara salah satu urusan yang tidak bisa disposisi. Betul nggak Pak? Ini adalah lagi rapat ini RUPS, terus komisaris bilang, mohon maaf karena saya kebelet, saya tugasin Pak Dirut gantiin saya ke toilet. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Urusan ke toilet itu urusan yang tidak bisa disposisi. Karenanya apa? Buat toilet senyaman mungkin. Di antaranya adalah toilet masjid kita. Karena dia menjadi representasi daripada apa yang kita kaji berbuah menjelma menjadi amal. Betul kan? Kalau kita nggak hijrahkan suluk kita itu Pak, maaf, mau berbusa kita ngomong, ya kan? Alah, itu namanya jarkoni kata orang Jawa. Ada orang Jawa sini? Ada ya, banyak. Saya orang Betawi 24 karat soalnya. Apa kata orang Jawa jarkoni? Iso ngajari, raiso lakoni. Pinter ngajarin, nggak bisa ngelakuin gitu ya. Nah itulah kira-kira yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini tentang anwa'ul hijrah, macam-macam hijrah. Maka saya menyederhanakan menjadi 3: hijrah secara akidah, hijrah secara fikriyah, hijrah secara suluk. Walaupun nanti kalau orang-orang ekonomi syariah, hijrah juga secara ekonomi dan finansial, itu lain lagi nanti. Kenapa? Karena itu bahasan kita adalah sekarang hijrah secara umum. Hijrah secara finansial, Anda tutup rekening konvensional, pindah ke hijrah syariah, gitu ya. Itu kalau kita bicara tentang itu nanti bahasannya beda lagi. Itu Islamic Finance. Wallahu alam. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada hal yang terlewat, ada yang mau ditanyakan atau ada yang diluruskan dari kajian ini, saya persilakan. Silakan. Wallahu alam. Silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Boleh dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan masalah hijrah yang ada bedakan akidah, pikiran dan akhlak. Yang kami tanyakan, apakah dengan hijrah ke akidah itu sudah termasuk yang duanya Pak? Mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tambahkan ada hijrah akhlak tadi? Padahal hijrah akidah dan fikriyah mungkin cukup gitu ya. Enggak Pak. Saya katakan masih belum cukup karena fakta di lapangan kita temukan orang yang sudah belajar akidahnya mendalam, orang yang sudah memenuhi fikirannya dengan beragam dalil, ayat dan hadis, tapi muamalahnya dengan sesama muslim kering. Betul Pak? Sama tetangga enggak kenal, ketemu enggak memberi salam, betul kan? Padahal kalau ditanya ayatnya hafal enggak? Ayatnya hafal, ya. Kalau ditanya hadisnya hafal, hafal. Tapi kenapa praktiknya enggak begitu? Dia tidak semanhaj dengan saya Ustaz. La ilaha illallah. Rasulullah yang menyatakan afshus salam ila man ta'rifu wa la ta'rifu. Kau ucapkan salam kepada yang kau kenal atau belum kau kenal, ya kan? Itu instruksi dari Rasulullah. Terus kenapa kita dengan kebodohan kita untuk menginterpretasi hadis Rasulullah, menyederhanakan dan menganggap remeh dengan kalimat dia beda pengajian sama saya? Hah? Kalau ditanya akidahnya udah benar, kalau ditanya fikriyahnya udah banyak dalil, tapi apa namanya muamalahnya kering, betul nggak? Pak, saudara kita itu dalam sujudnya masih menyebut Allah subhana rabbiyal a'la. Fir'aun dalam hidupnya menepuk dada, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat apa kata Allah kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Bertutur katalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, yang baik. Gitu Pak ya? Itu makanya saya katakan yang ketiga hijrah suluk. Masih banyak akhlak yang harus kita apa? Benahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gitu ya Pak. Silakan, ada lagi kah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bernama Bahtiar. Cuman untuk pencerahan aja Pak Ustadz. Kalau kita sholat itu menghadap Allah, ini wajah tu wajah. Kita menghadapkan wajah kita harus bersih. Sekarang bagaimana kalau orang yang ditutupi wajahnya, tutup penyerahannya aja? Oh baik, pakai masker maksudnya. Kalimat wajah tu wajhia itu kalau difahaminya juga harus lurus Pak. Wajah tu wajhia sama seperti kita berdoa sebelum tidur. Bapak kalau berdoa sebelum tidur baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling pendek Ustaz. Ada bacaan doa begini, Allahumma inni aslamtu ilaika nafsi wa wajjahtu ilaika wajhi wa alja'tu ilaika dhahri, ya kan? Wa fawwadtu ilaika amri raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Apa arti wajah di sini Pak? Bukan cuma sekedar wajah kita hadapin. Kalau pemahaman Bapak begitu. Jadi boleh dong. Maaf saya berdiri. Boleh dong kalau kayak gini. Badan saya ke sana, wajah saya ke sini. Boleh nggak? Kalau pemahamannya wajah tadi. Boleh dong, ya kan? Kan wajahnya. Bukan itu yang dimaksud wajah di sini, tetapi aku hadapkan seluruh tubuhku, aku hadapkan seluruh pikiranku, aku hadapkan semua asaku, citaku, harapku, tundukku kepadamu. Wajjahtu wajhiya. Dalam ilmu balaghah disebut dengan zikrul ba'd yuradu bihil kull. Menyebutkan sebahagian tapi memaksudkan seluruhnya. Sama kayak ada orang bilang gini, aku nikahkan engkau, contoh ada orang bilang gitu, dengan separuh tubuh dari anakku. Bapak jangan protes, loh kok separuh gimana nih? Saya nggak bisa menikmatinya nanti. Kalau ada kayak gitu, ada kaidah yang mengatakan zikru ba'di ma la yatajazza ka zikrihi kulli. Menyebutkan sebahagian dari anggota yang tidak bisa diparsialkan sama seperti menyebutkan secara keseluruhan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang bilang begini, saya jual kepada Ustadz mobil ini tanpa remnya. Ada yang mau beli Pak? Ini bunuh diri namanya kan. Saya jual mobil ini tanpa rem. Ini bunuh diri namanya. Nah itu berarti satu kesatuan. Baik, ini sudah dipahami ya. Jadi yang kita hadapkan ke Allah bukan cuma wajah, tapi seluruhnya, bahkan pikiran, harapan, ketundukan kita ke Allah. Itu satu, ini satu perkara. Sisi lain, perkara yang lainnya adalah para ahli mengatakan bahwa ada sebuah keadaan di mana saat itu disebut dan dikategorikan pandemi. Begitu ya. Saya ingin luruskan. Setelah itu penyebaran lewat mulut, kontak secara mulut ke mulut atau pernafasan. Para ahli ini Allah Subhanahu wa taala melansirnya dalam Al-Qur'an dengan sebutan fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikir siapa ini? Orang-orang berilmu, cerdik cendikia. Untuk apa? Menjadi referensi kita pada saat kita nggak mengetahui disiplin ilmu itu. Makanya saya mengkritisi keras seorang ahli objin, spesialis objin dokter, yang ngomong ayat serampangan. Ada itu di Facebook. Ada. Kenapa? Karena dia, maaf, kalau dibilang berilmu karena apa? Spesialis. Tapi kalau dia dibilang tidak bermanfaat ilmunya, jelas tidak manfaat. Karena orang yang ilmunya manfaat, dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah dia pelajari. Apa yang dia pelajari? Asas spesialisasi dalam hidup. Betul nggak? Saya mau tanya, layakkah kalau ada ibu-ibu hamil tua, terus kita bilang gini, nggak usah lahiran di spesialis objin, spesialis kandungan, ngapain? Pergi aja ke tukang kayu, ke tukang besi, dia jago kok. Juga kuat kalau narik bayi dari rahim. Boleh nggak saya bilang gitu? Nggak boleh. Kenapa? Ada asas spesialisasi, betul ya Pak Haji ya? Iya kan? Kenapa sang dokter ini yang nggak pernah belajar di mana, dia nggak tahu dia alat-alat dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis, ngomong sembarangan? Betul ya kan? Nah maka dalam hal itu juga adalah
kita percayakan ini kepada cerdik cendikia yang kita tahu di antara mereka ada orang-orang yang masih takut kepada Allah, menghimbau kita untuk hifdzun nafs. Apa itu hifdzun nafs? Menjaga jiwa kita, gitu kan? Itulah makanya diperintahkan memakai masker. Nah sekarang kalau trennya sudah menurun, himbauan mereka juga adalah dengan apa? Sudah agak longgar, sholat pun sudah boleh rapat, ya kan? Kemudian kita sudah boleh menanggalkan ini dan sebagainya. Kalau nggak gitu semua orang akan bicara, Pak. Semua orang bicara gini. Ini maaf, kalau tadi tukang pandai besi, sekarang tukang ukur tanah bilang gini. Kalau ibu bapak mau pesen misro sama saya, sini saya bikinin. Misro milenial namanya. Maksudnya gimana? Itu misro amisnya di luar. Ada orang Sunda sini, manisnya di luar. Eta mah sanes misro, akang. Eta mah gemblong namina, iya kan? Betul nggak? Kalau manisnya di luar namanya apa? Gemblong, betul kan? Tapi kalau manisnya di dalam maka namanya misro, amis di jero. Tah eta namina gitu ya. Itu namanya apa? Misro. Tapi kalau manisnya di luar namanya gemblong, betul kan? jadi gitu, Pak. Ini asas spesialisasi, hormati yang punya disiplin ilmu. Gitu ya. Walaupun ada yang bilang ini pandemik, ada yang bilang ini adalah konspirasi. Ya, sah saja orang mau bilang begitu. Tapi faktanya berapa ulama yang meninggal, betul kan? Dosen-dosen saya banyak meninggal padahal dia pakar dalam ilmu usul fikih, pakar dalam ilmu hadis, pakar dalam ilmu qawaid fiqhiyah, pakar dalam maqasid syariah. Terus apa kita kemudian masih mengatakan bahwa nggak ada tuh barang? Betul nggak? Bahkan saya juga LC, Pak. Itu LC-nya bukan lisens tadi situ. LC-nya lulusan COVID juga. Saya lulusan COVID, Pak. Di awal-awal kena, ya Allah nyeseknya bukan main. Demi Allah nyesek banget, Pak. Saya waktu itu kena 4 penyakit sekaligus. 1, saya kena tifus. 2, saya kena radang paru. 3, kena DB. 4, kena COVID yang terakhir. Goyang juga kuda-kuda saya, Pak. Untung nggak lewat saat itu loh, Pak. Ya kalau lewat mudah-mudahan syahid kali gitu ya. 4 penyakit yang membekap saya selama sebulan. Kebayang, Mbak? Jadi saya ngomong begini ya kepada mereka yang nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini dari orang yang pernah kena, Pak. Nyesek dada bukan main, mau nafas susah. Saat itu alhamdulillah saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit penuh. Ya kan? Daripada terbengkalai dan apa? Akhirnya saya minta dokter yang datang kemana? Ke pesantren saya di Bintaro. Dikontrol terus sama dokter itu. Gimana Ustadz? Udah ada mendingan? Udah gimana? Sudah membaik? Sudah? Alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak Pak, saat itu nafas saturasi saya waktu itu sudah sempat di 80 berapa ya, sudah turun. Udah terus CT-nya 29. Oh itu badan saya lemes banget dan sebagainya. Ada hasil ronsen tentang radang paru saya juga. Rekam medik banyak tuh, berapa lembar di print gitu ya. Dan 75 infus masuk ke dalam tubuh ini. 75 botol infus masuk ke dalam tubuh ini. Sehari saya minum 27 butir obat. Kalau terus dibilang tuh barang nggak ada, kayaknya ya saya bersaksi bohong berarti kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Hormati asas spesialisasi. Nah kalau sekarang saya lepas masker, kan katanya sudah landai, walaupun katanya sudah mulai meningkat lagi. Yang penting kita coba tetap jaga kesehatan, pikiran kita juga dijaga, kemudian sebisa mungkin berinteraksi dengan cara yang terbaik, gitu ya. Wallahu alam. Begitu mungkin Pak ya. Jadi itu keputusan dari bukan cuma pakar di bidangnya, para ulama juga berfatwa ini cara kita hifdzun nafs. Apa itu? Jaga nyawa kita. Faktanya banyak ulama kita yang meninggal. Ada Dr. Lutfi Ahmad Fatullah ahli hadis ya, yang tinggal di Kuningan. Kemudian ada Dr. Mu'inuddinillah, pakar usul fiqh, yang kita nggak tahu namanya tapi ulama dunia mengucapkan kalimat takziah saat beliau meninggal. Ada Dr. Taufiqul Azhar Walaimi ya, beliau pakar maqasid syariah. Itu kan guru-guru kita meninggal Pak, ya kan?
dan kita belum siap menyiapkan kaderisasi untuk menggantikan beliau-beliau. Rahimahumullahu jami'an. Baik, ada lagi terakhir mungkin? Atau ya ada bonus ya, Bapak satu lagi, beliau terakhir. Silakan. Ini ada yang katanya, ini kalau orang Islam tidak sholat lebih buruk daripada binatang. Coba penjarahannya. Orang Islam nggak sekolah? Mungkin lebih orang Islam yang tidak sholat lebih buruk. Oh, orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, betul Pak. Muslim yang tidak sholat itu lebih buruk dari hewan, ya benar juga. Ya, kenapa? Karena kalau hewan nggak sholat wajar, tidak ada taklif buat mereka. Hewan pun tidak diberi akal, ya kan? Tapi kita diberi akal terus nggak sholat, itu udah pasti dia lebih buruk dari hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Karena mereka yang mengatakan bahwa tidak sholat itu ada yang kategorinya kafir, walaupun ulama madhab Syafi'iyah mengatakan dilihat dulu, kalau mereka meninggalkan sholatnya karena takasulan, karena malas, maka tidak lantas serta-merta keluar dari keislaman, melainkan kufrun duna kufrin. Tapi Imam Ahmad, Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa orang yang menyengaja meninggalkan salat, Umar mengatakan dia tidak punya bagian, laisa lahu nasibun fil Islam, dia tidak punya bagian sekecil pun dalam agama Islam. Artinya dia sudah kafir, gitu ya. Wallahu alam. Dan ini memang khilaf di antara ulama. Baik, terakhir mungkin Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya mengenai proses hijrah itu sebenarnya suatu hal yang momentum ya, suatu blok ekstrim atau pindahan total, atau bisa dibilang juga kalau perbaikan yang sifatnya berkesinambungan tiap hari ya Pak Ustaz ya? Bertahap. Ya, itu apakah itu berhijrah juga? Misalnya tiap hari kita tetap saat memperbaiki diri seperti itu. Atau yang namanya hijrah itu harus momentum dari suatu accidentally itu langsung Total langsung. Kemudian apa kaitannya juga dengan ada kan bahwa iman seseorang itu naik turun ya. Ketika orang sudah berhijrah, kemudian dia mengalami saat imannya turun, dia agak ke belakang lagi dan sebagainya, itu apa status hijrahnya menjadi batal atau apa? Baik, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Pertama, apakah hijrah ini sekaligus ataukah ada yang bertahap? Kemampuan dan keberanian orang itu beda-beda, serta keadaan dia itu juga berbeda. Contoh misalkan, ada sahabat yang di kota Mekah, dia tidak bergabung ke Madinah, padahal dia menyembunyikan keislamannya. Siapa? Pamannya Rasulullah, Al-Abbas. Itu satu. Tapi ada orang-orang yang mau bodoh, sabodo teuing lah istilahnya gitu, bodoh amat apapun yang terjadi, bahkan keluar dengan bermodalkan pakaian di badan. Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, keluar aja, nggak ada urusan. Padahal dia punya aset 4,1 triliun disita. Itu Pak. Nah ini tentang nyali dan keberanian orang-orang. Ammar bin Yasir tidak seberani siapa? Sahabat yang lain. Tidak seberani sahabat Abu Dzar, tidak seberani sahabat Salman Al-Farisi. Dia waktu ditanya, ahadzal ba'al ilahuka min dunillah, apakah yang kau lihat ini, keledai ini adalah Tuhanmu selain Allah? Dia jawab, na'am, hadza ilahi min dunillah. Ya, ini Tuhan selain Allah bagiku. Kalau menurut kita kafir nggak ucapan itu? Kafir, betul kan? Tapi begitu dia tanya Rasulullah, turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang masih terpaksa tapi hati mereka tetap dalam keimanan. Jadi memang berjenjang Pak, tergantung tingkat apa? Keimanan seseorang, keberanian dan keilmuan seseorang. Orang kalau sudah mengilmui sesuatu tentang riba, ya bismillah, ya kan gitu, luar dia. Tapi ada yang tunggu dulu Ustaz, saya mau mengajukan resign dulu. Terus kata sebagian ustadz, mengambil hak terakhir masih boleh buat modal saya dagang misalkan begitu. Nah itu lain lagi nyalinya kan gitu, ya kan? Ada yang mengingkari dalam hatinya, tapi dia kalau keluar langsung oleng itu keluarga, ya kan? Maka dia tunggu dulu. Itu kan nyali, keberanian dan sekaligus apa? Ilmu. Sama seperti itu hijrah seseorang dalam perkara yang lainnya. Teman-teman artis-artis hijrah itu yang menamakan atau diberi nama artis hijrah, ada yang masih bahasanya
main sinetron tapi memberi syarat, saya mau main kalau istri saya ikut main, kata dia. Karena kalau lawan mainnya itu adalah perempuan yang bukan istri saya, udahlah itu kebohongan, terus jadi apa? Dosa lagi karena berdua-duaan dengannya. Walaupun bagi dia ingin keluar, tapi karena kontrak ini sudah ditandatangani untuk 2 tahun ke depan, ya kan? Ada yang begitu. Ada yang langsung, masa bodoh, saya keluar sekarang. Tapi konsekuensinya harus bayar, penalti atau denda. Nggak apa-apa saya bayar, gitu kan? Kalau ini mau bayar dia nggak punya uangnya. Contoh misalkan, itu apa namanya? Kondisi hal ihwal orang satu dengan lainnya beda-beda. Nah, apakah kemudian korelasinya dengan iman seseorang naik turun, terus kalau dia sudah hijrah, terus saat itu kena futur, melemah semangatnya, apakah dia batal hijrahnya? Enggak dong, enggak. Kenapa? Karena saya katakan iman ini yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Maka saat itu hijrah dia enggak lantas batal, kecuali imannya sudah benar-benar nyungsep. Maksudnya apa, Pak? Sudah benar-benar dia hijrah, sudah benar-benar dia syahadat, malah murtad. Ada enggak yang begitu? Ada. Yang kedua, sudah benar-benar dia ikut kajian sunnah, mungkin dia joget lagi, mungkin dia apa lagi, ya kan? Nah, ini hijrahnya kita katakan kemarin itu belum tulus. Tapi kita yang melihatnya, doakan dia balik lagi, ya, rangkul dia untuk bisa balik lagi. Jangan-jangan saat itu ada yang lebih kuat menariknya ketimbang tarikan kita, ada yang lebih kuat merangkulnya dan lebih lembut merangkulnya ketimbang rangkulan kita. Itu, ya, jangan kemudian dihakimi lantas tidak didakwahi, itu keliru. Karena itu bukan sifat para dai. Sifat para dai dia begitu, sekuat tenaga bagaimana caranya dia balik. Betul kan? Karena kalau dia sampai balik lagi, lebih baik bagi kita daripada kita punya Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini merah itu yang parkir di depan halaman rumah kita. Saya rasa begitu, Pak, ya. Makasih banyak, saya berkesan sekali pagi ini, terutama dari kondisi di depan tadi, Pak Satpam, Pak Agus ya namanya kalau nggak salah, ya. Masya Allah, Tabarakar Rahman, dan itu menjadi representasi bagi saya untuk jamaah yang hadir di sini semua. Kalau dari garda terdepannya aja begitu, saya yakin yang di dalam jauh lebih ramah, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.